Sahabat Gen Harum dan sahabat Konita yang berbahagia, kembali bersama Corona, bersama Konita Ramadan Mempesona. Sahabat, saya akan lanjutkan lagi, apa saja layanan yang membuat jamaah atau masyarakat percaya dengan Konita Wisata. Hasil dari pertanyaan saya kepada para jamaah, lalu apalagi Bu, sahabat-sahabat Konita nih, kenapa semua menyatakan puas dengan layanan Konita? Lalu mereka menjawab, Konita Wisata full service mendampingi calon jamaah umroh untuk proses pendaftaran umroh. Sahabat Konita dan sahabat Gen Harum, kalau kita lihat, mungkin kita bisa baca di website atau dimanapun bagaimana cara mendaftar umroh. Ini saya sampaikan di sini. Persyaratan umroh itu tentu memiliki paspor, memiliki paspor agar kita bisa pergi masuk ke tanah suci. Kalau kita ke negara orang, pasti harus punya paspor, identitas utamanya. Nah, sedangkan Bapak Ibu, kalau untuk membuat paspor saja, itu persyaratannya sederhana, tapi gampang-gampang sulit. Karena kita harus menyiapkan data pendukung yang valid. Nomor KTP, nama di KTP harus sama dengan di KK atau di akte kelahiran atau di buku nikah. Kemudian juga tentu ada proses wawancara, harus datang langsung ke imigrasi untuk melakukan verifikasi, kemudian wawancara dan pemotoan. Nah, proses ini membutuhkan waktu karena banyak di antara kita, orang-orang tua kita, atau mungkin juga kita sendiri, untuk membuat paspor itu sangat sulit. Karena identitas atau berkas-berkasnya terkadang tidak lengkap. Maka itu kami memiliki tim tersendiri, tim handling, untuk menyiapkan semua persyaratan untuk pembuatan paspor. Jadi Bapak Ibu tinggal berikan berkas yang ada, kemudian kita akan cek mana yang salahnya, mana yang harus diperbaiki, maka kita bantu dampingi untuk memperbaikinya. Sampai kemudian kami antar, ya Konita Wisata antar menuju imigrasi, ditemani sampai dipastikan Bapak dan Ibu atau calon jamaah mendapatkan paspor. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, pendaftaran berikutnya terkait dengan keuangan. Nah, ini termasuk bab penting Bapak Ibu. Banyak jamaah yang alhamdulillah dipermudah pemberangkatan umroh bersama Konita karena permasalahan babnya tentang keuangan. Begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat harga umroh dimanapun hampir sama, kisaran di antara 20 atau 23 ke atas. Karena Kementerian Agama sudah menentukan tidak boleh menentukan harga itu di bawah 20 juta. Bahkan sekarang yang sangat nyaman, yang paling nyaman itu, baik itu dari jarak hotelnya dan juga termasuk hotelnya juga di dalamnya, kemudian transportasi dan pesawatnya nyaman, itu saya sampaikan semuanya sudah mulai di atas 26 juta ke atas. Nah, mungkin salah satunya di Konita Wisata pun sama, di angka 26 juta ke atas. Tapi kami jamin, atau Konita Wisata menjamin kenyamanan pemberangkatan ibadah umroh mulai dari berangkat sampai pulang kembali. Kembali lagi dari proses pendaftaran. Seandainya taruhlah pembayaran Bapak Ibu sekalian memilih umroh dengan paket yang
cukup bagus, misal 27 juta dengan fasilitas yang VIP dari Konita Wisata, nyaman senyaman-nyamannya. Itu sudah mulai beres, dari mulai pengerjaan paspor sampai pemberangkatan sampai pulang lagi sudah ditanggung oleh Konita Wisata. Lalu kami berikan solusi untuk bisa kita mendaftar membayar ke Konita Wisata. Yang pertama solusinya adalah tentu jika kita memiliki rezeki yang cukup, uang yang tersedia, jadi Bapak Ibu atau jamaah, calon jamaah tinggal membayarkan uang itu secara tunai, langsung kami proses pendaftarannya, langsung kita bookingkan pesawat, bookingkan hotel, dan Bapak Ibu juga mendapatkan langsung hadiah, ya, hadiah langsung dari kantor Konita Wisata. Dapat Al-Quran, kadang dapat t-shirt, kadang dapat juga ya barang-barang yang bisa kita manfaatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jika Bapak Ibu uangnya tidak cukup, sedangkan berangkatnya masih lama, kami sediakan yaitu program takwa atau sering disebut tabungan Konita Wisata, disingkat takwa. Nah, bisa menabung. Kalau Bapak Ibu, saya berangkatnya nanti 1 tahun yang akan datang dengan biayanya yang 27 juta, maka Bapak Ibu bisa menabung tiap bulan atau tiap hari, ya. Kemudian nanti petugas kami yang akan menjemput tabungan tersebut. Sangat mudah. Ya, nanti akan dikasih semacam miniatur Ka'bah yang bisa kita masukkan uang di sana untuk menabung. Agar kita teringat terus bahwa kita tujuan utama menabung ini adalah ingin bertemu dengan Allah, ingin menghadap ke Baitullah. Nah, kemudian selain itu ada lagi, kami permudah lagi Bapak Ibu sekalian dengan kami bekerja sama dengan lembaga keuangan, perbankan, bank dan BPR untuk memfasilitasi pembiayaan, ditalangi oleh bank. Jadi Bapak Ibu tinggal ajukan, kemudian nanti pihak bank akan datang kepada Bapak Ibu, kepada para calon jamaah, kemudian kami Konita Wisata mendaftarkan Bapak Ibu, diberangkatkan dulu terlebih dahulu, kemudian ketika sudah pulang Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu mengangsur ke bank tersebut. Jadi ada istilahnya umroh dana talangan. Bapak Ibu punya dana berapa? Masukkan sebagai DP. Karena DP kami 3.500.000 ya. Nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan perlengkapan, sudah mendapatkan baju ihram, sudah bisa ikut manasik, kemudian berangkat menuju Baitullah. Setelah pulang baru Bapak Ibu angsur tiap bulan atau cicil tiap bulan. Itu bisa. Insya Allah mudah-mudahan di sana Bapak Ibu bisa berdoa sekhusu mungkin, kemudian berdoa agar rezekinya berlimpah, ketika pulang insya Allah dapat rezeki dari Allah dan langsung dibayarkan lunas. Masya Allah. Itu 3 cara: tunai, menabung, dan menyicil. Ya, itu bisa dilakukan. Nah, alhamdulillah dengan cara pembayaran itu jamaah Konita Wisata semakin percaya dengan Konita Wisata. Jadi yang penting itu modal berangkat umroh, bukan modal uang saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, banyak orang yang punya rezeki, uang banyak, sawah luas, tapi tidak berangkat-berangkat karena mungkin kesempatan yang tidak ada, atau bahkan Allah belum mentakdirkan, belum memberikan hidayah kepada orang bersangkutan untuk berangkat. Jadi bukan cuma modal rezeki, bukan cuma modal uang. Yang pasti adalah, yang pertama, yang paling terpenting adalah niat Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sudah niat ingin pergi umroh, maka konsultasi dulu, tanya-tanya dulu. Setelah itu Bapak Ibu nabung dengan uang seberapapun. Kemudian insya Allah kalau niat Bapak Ibu sungguh-sungguh, Allah akan berikan rezeki, mampu, kemudian tentu uang dicukupkan dan berangkat secepatnya. Saya mau memberikan kisah ini Bapak Ibu. Banyak sekali jamaah-jamaah yang bercerita kepada saya
tentang bagaimana dia tidak punya uang tapi bisa berangkat umroh. Ceritanya akan saya sampaikan, akan saya tuturkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Corona bersama Konita Ramadan Mempesona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Nanti dan saya Ramadan mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari travel Konita Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara. Yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Berjumpa kembali bersama Konita Ramadan Mempesona atau Corona. Sahabat-sahabat Konita, sahabat Gen Harum dimanapun Anda berada. Nah, ini sebuah kisah tentang real kenyataan bahwa banyak para pedagang-pedagang jualannya jualan biasa saja, jualan di pasar, menabungnya hanya 20.000 per hari. Dia bilang, saya bertanya, Bu, mau berangkat umroh kapan? Kapan sajalah, saya belum tentu ini juga cukup uang untuk bisa berangkat umroh. Saya cuma bisa menabung, ingin menguatkan niat saya pengen berangkat umroh. Ingin menguatkan doa saya bahwa saya ingin sekali berangkat umroh. Nabungnya makanya setiap hari hanya 2.000, 20.000, 10.000. Ya mungkin kalau kita bicara, karena beliau usianya sudah sangat tua, beliau belum merasakan bagaimana nikmatnya ibadah di Masjidil Haram,
Dia bilang kalau haji saya mungkin menunggu sampai 17 tahun belum tentu ada umur. Maka ia menabung dengan 20.000 per hari, hasil dari jualannya ia tabungkan, sisihkan sedikit untuk ditabungkan dan berdoa pada saat memasukkan uangnya ke dalam celengannya. Ya Allah, uang ini saya ingin jadikan modal untuk berangkat umroh. Ya Allah, saya ingin jadikan uang yang saya tabung ini ingin bisa berangkat umroh. Terus saja ia lakukan itu, walaupun belum tentu kapan ia bisa berangkat umroh. Masya Allah. Kemudian sahabat, saya pun mendoakan, mengaminkan, amin ya Allah, semoga ibu bisa berangkat umroh cepat. Bukan uang yang bisa memberangkatkan umroh, tapi adalah rezeki dari Allah. Tapi kekuatan Allah, kekuasaan Allah yang bisa memberangkatkan ibu umroh. Masya Allah, tidak lama, mungkin hanya sekitar 3 bulan. 3 bulan ternyata ibu ini memiliki sebidang tanah. Walaupun beliau tidak tahu itu tanahnya milik dia juga. Jadi ternyata, dan tanah itu juga mungkin jauh dari tempat strategis. Sangat sepi. Tapi ada sebuah perusahaan yang ingin memasang ya tower begitu ya. Tanah itu dijual oleh dibeli gitu ya, dibeli oleh sebuah perusahaan. Kemudian yang mengurusi ini adalah anak si ibu ini. Dibantu mungkin oleh tetangganya. Kemudian Masya Allah, ini kekuasaan Allah. Tanah yang kecil itu yang tidak difikirkan oleh ibu ini akan terbeli, akan terjual. Kemudian dikabarkan oleh anaknya, Bu, tanah ibu itu yang kecil itu ternyata dibeli oleh sebuah perusahaan telekomunikasi untuk dipasang sebuah tower besar di sana. Dan ternyata dananya itu, ya hasil penjualan tanah itu sangat besar. Dan ibu itu bisa memberangkatkan dirinya untuk umroh, untuk menggenapkan tabungannya itu, dan juga bisa memberikan uang itu kepada anaknya juga. Dan masih bisa dimanfaatkan juga untuk membeli oleh-oleh dan lain-lain. Masya Allah, ini luar biasa. Yang belum tahu kapan akan berangkat umroh, tapi karena niatnya sudah kuat, maka Allah tunjukkan kekuasaannya memberangkatkan umroh dari rezeki yang tidak diduga-duga. Ini banyak sekali ceritanya, termasuk jamaah wanita wisata itu. Termasuk mungkin ada juga ya, baru-baru ini ada jamaah yang ingin menabung, baru memulai menabung, pengen berangkat umroh bersama istrinya, menabung dengan uang yang seadanya. Belum tentu dia kapan akan berangkat umrohnya. Sama, tiba-tiba ada berita, karena beliau punya piutang atau dia pernah menghutangkan uang ke salah seorang ya, temannya, kemudian sudah lama tidak dibayar, bahkan oleh dirinya itu, ya sudahlah, saya ikhlaskan saja hutang itu. Sudah lama sudah tidak difikirkan. Ya anggap itu hutang yang sudah dia ikhlaskan jauh-jauh waktu gitu. Tapi ketika mulai ia menabung sehari 2 hari menabung, kemudian orang yang berhutang itu menelpon calon jamaah ini. Halo Pak, ini uangnya sudah siap, saya sudah punya uang, alhamdulillah. Saya ingin bayar hutang yang saya ambil atau yang saya hutangkan ke Bapak. Nah, maksudnya yang saya berhutang ke Bapak, saya ingin bayar. Dan luar biasa besar. Itu bisa memberangkatkan 2 orang untuk umroh. Dan alhamdulillah ini menjadi kekuasaan Allah yang luar biasa. Akhirnya jamaah ini bisa berangkat umroh dan sudah mendaftar.
walaupun menabung baru 3 hari. Nah, ini menandakan Bapak jamaah sekalian, sahabat Qonita, sahabat Gen Harum yang berbahagia, ternyata Allah yang maha mengatur segalanya yang ada di bumi ini. Allah yang yang bisa memberikan kuasa kepada orang-orang yang ingin berangkat umroh. Jadi berangkat umroh itu bukan karena uang, tapi karena undangan, kesempatan yang diberikan oleh Allah. Maka itu cara menabung dengan jumlah berapapun kami terima di sini, karena Qonita Wisata bukan ingin mengambil uang itu, tabungan tadi. Uang itu akan kami tabungkan lagi ke Bank Mandiri Syariah. Uang itu kami terima hanya ingin membantu Bapak Ibu dalam rangka menguatkan doa Bapak Ibu sekalian, jamaah semua. Karena kalau sudah menabung itu, walaupun masih jauh waktunya, entah kapan berapa tahun lagi berangkat umroh, entah kapan berapa bulan lagi berangkat umroh, tapi dengan menabung itu, sambil menabung sambil berdoa. Dalam pikiran kita, dalam hati kita, semuanya tertuju kepada cita-cita ingin berangkat umroh. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan datang ke kantor Qonita Wisata, baik yang di Patrol maupun di Indramayu, berkonsultasi. Setelah itu ambil kotak Ka'bah, celengan Ka'bah, kemudian menabunglah semampunya. Kalau bisa, biasanya Qonita Wisata suka menyelenggarakan yang namanya manasik. Setiap bulan ada manasik. Bapak Ibu walaupun belum tentu kapan berangkatnya, ikuti manasik itu. Karena dengan mengikuti manasik, Bapak Ibu mengambil ilmu yang bermanfaat, kemudian Bapak Ibu tahu secara jelas bagaimana rangkaian ibadah umroh, lalu Bapak Ibu selalu memikirkan itu, dan insya Allah Allah akan mengantarkan Ibu di waktu yang paling cepat untuk berangkat umroh. Dan itu juga banyak pengalaman-pengalaman. Pak Rizky, saya boleh tidak ikut manasik, walaupun saya nggak tahu kapan berangkat umrohnya, silahkan ikut. Pak Rizky, saya pengen ikut praktek manasik, saya ingin ikut tawaf, pengen belajar sa'i, silahkan ikut. Ternyata dengan cara mengikuti manasik itu, hati ini terus bergemuruh, hati ini, pikiran ini terus memikirkan, saya ingin umroh, dan berdoa pada Allah, dan insya Allah Allah kabulkan. Sahabat Gen Harum, sahabat Qonita yang berbahagia. Jadi inilah kenapa Qonita selalu mengajak dan mengundang kepada Bapak Ibu, pada masyarakat untuk menabung, kemudian untuk ikut mengkaji dan juga belajar bersama Qonita di manasik umroh. Nah, ini layanan yang kedua ya, cara bayar. Kemudian tadi mengerjakan paspor. Nah, paspor ini juga Bapak Ibu sekalian yang belum berangkat nih, sahabat-sahabat yang berangkatnya masih jauh, mungkin setahun yang akan datang, nggak apa-apa bikin paspor. Kantongi paspor itu, simpan paspor itu, dan berdoa, ya Allah saya sudah punya paspor, maka saya siap berangkat. Dan berangkatkanlah saya ya Allah, begitu. Nah, ini cara berdoa yang ngotot gitu, ngotot dalam arti yang positif ya. Sekali lagi, silahkan datang ke sini, ke Qonita, mohon dibantu untuk membuatkan paspor untuk berangkat umroh setahun lagi, nggak apa-apa. Ya, nah kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, layanan-layanan yang lainnya nanti saya akan coba jelaskan banyak hal di sesi berikutnya, menjelaskan tentang pelayanan Qonita pada saat berangkat menuju bandara, berangkat menuju Masjidil Haram, kemudian melakukan manasik umroh, sampai nanti kembali lagi akan dijelaskan di sesi berikutnya, di sesi yang akan datang. Ini mudah-mudahan membuat Bapak Ibu, para jamaah, para penonton semua, para pemirsa bersemangat ingin berangkat umroh, semangat ingin menabung, semangat ingin berdoa. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai kepala cabang dari Qonita Wisata.
selamat datang di tempat ini, di kantor ini, silahkan datang kapanpun. Insya Allah di selain kesempatan akan kita sambung pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap bersama Corona, bersama Konita Ramadan Mempesona. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.